أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'al huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah SAW menegaskan kembali tentang pentingnya kita terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semuanya dimanapun dan kapanpun kalian berada, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tetap kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah segala perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, itu akan menghapuskan dosa perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan walaupun dalam kondisi ya seperti ini, yaitu kita juga dilarang berkumpul, social distancing, kemudian ada sekarang PSBB, akan tetapi tidak menyurutkan kita untuk thalabul ilmi, tidak menyurutkan kita untuk berdakwah. Karena kondisi apapun juga, selama kita masih muslim dan masih ada kesempatan, maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, mau tua mau muda. Tinggal kemampuan dia menuntut ilmunya. Sekarang kemampuan kita menuntut ilmu lewat HP seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan manfaat adanya sebuah majelis, walaupun majelis dalam jarak jauh ini. Tetap aja itu akan kata Rasulullah SAW, Allah akan menyebut kita di langit nanti. Sebagaimana kita menyebut berzikir di dunia ini, maka nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk langit. Maka tidak mengapa kita tidak dikenal di dunia ini. Para ulama mengatakan seperti ini, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia ini, di bumi ini, tapi dia tidak dikenal di akhirat. Ini intinya apa? Mungkin dia terkenal, mungkin jabatannya dia presiden, menteri atau apapun juga, atau artis dia terkenal di dunia ini. Akan tetapi kata ulama, majhulun fis sama, tapi dia tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dikenal di langit. Maksudnya apa? Dia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur ini Allah tambahkan terus kenikmatan kepada kita. Ya, kita masih bisa menuntut ilmu. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan ini kita akan mungkin selama sebulan ke depan kita akan membahas tentang masalah saum atau berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik pembahasan masalah fikihnya, pembahasan masalah akidahnya, dan pembahasan masalah akhlaknya. Karena berapa banyak pendekatan fikih, pembahasan tentang Ramadan, banyak orang hanya membahasnya pada masalah teknisnya, pada masalah tata caranya, bukan pada masalah ruhnya. Dan kita berharap dalam kajian-kajian di HP ini kita ingin membahas semuanya. Jadi nanti silakan pertanyaan nanti bab fikih, bab akidah, ataupun nanti bab akhlaknya.
Nah, kita masuk kepada talim kita pertama kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba kalimatnya agar kalian bertakwa. Ayat tadi yang saya sampaikan surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita diminta, kita disuruh untuk menjadi hamba yang bertakwa, bukan kebutuhan Allah, tapi ini adalah kebutuhan untuk kita sendiri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya tempat untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah apa? Mafaza. Mafaza, apa itu mafaza? Mafaza itu adalah tempatnya orang yang faza. Tempat apa itu faza? Faza itu adalah orang yang sukses, orang yang menang. Jadi orang yang bertakwa nanti akan ditempatkan oleh Allah di surga-surga Allah. Surga itu namanya mafaza. Mafaza itu adalah tempat kemenangan. Tempat kemenangan adalah surga. Berarti apa? Di dunia ini kita hanya bertarung. Bertarung melawan hawa nafsu kita. Bertarung melawan orang-orang yang ingin menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti ya. Jadi berarti apa? Saum ini adalah sebagai salah satu cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dipraktekkan oleh hambanya untuk supaya mencapai derajat takwa. Bagaimana supaya untuk mencapai derajat takwa? Di antaranya adalah saum. Karena kata Allah diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Nah, akan tetapi kenyataannya apakah semua orang itu melakukan saum? Ternyata tidak. Apakah setiap orang muslim itu melakukan saum? Ternyata tidak. Terus kenapa? Karena orang yang terpanggil untuk saum itu hanyalah orang yang beriman. Orang yang ada kepercayaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala akan janji-janjinya, akan ancaman-ancamannya. Karena kepercayaan yang tinggi itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perasaan iman tersebut, maka dia terpatri bahwasanya dia itu orang mukmin, dia orang beriman. Maka ketika ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, saya beriman, maka saya langsung memasang telinga. Apa perintahnya ya Allah? Sebagaimana kita ini, jamaah Majelis Taklim Ar-Royan. Ada seorang mengatakan seperti ini, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ar-Royan silakan ngumpul di samping masjid. Ada jamaah Majelis Salsabila, dia nggak ikut ngumpul. Ditanya, kenapa Anda nggak ikut ngumpul? Saya bukan jamaah Majelis Ar-Royan, Majelis Taklim Ar-Royan. Yang merasa Majelis Taklim Ar-Royan, dia akan ngumpul. Karena apa? Dia merasa terpanggil. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang hatinya ada keimanan, dia akan terpanggil. Sehingga dia ikut melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berupa saum. Ketika dia itu mungkin dia baca Al-Qur'annya baca, tapi dia tidak terpanggil karena tidak keimanan dalam hatinya itu kecil tipis sekali, atau mungkin bisa jadi nggak ada, sehingga dipanggil keras juga orang dia nggak merasa, maka dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang iman. Saya akan teruskan sebentar lagi supaya bisa memahami kalimat yang pertama.